warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini bersama dengan mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang hidrokarbon. Baik, sebelum membahas tentang hidrokarbon, alangkah baiknya kalian tahu terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kali ini. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan memiliki kemampuan berikut. Yang pertama, memahami kekhasan atom karbon dan karakteristik atom karbon dalam membentuk senyawa. Yang kedua, memahami definisi dan jenis-jenis senyawa hidrokarbon. Yang ketiga, memahami definisi, rumus umum, serta tata nama senyawa. Yang pertama yang akan kita pelajari sebelum ke hidrokarbon yaitu kekhasan atom karbon. Karbon adalah unsur non-logam yang disimbolkan dengan huruf C. Karbon merupakan salah satu unsur yang paling banyak ditemukan di alam dalam bentuk senyawa. Karbon dengan nomor atom 6 adalah suatu unsur yang terletak pada golongan 4A periode 2. Berdasarkan nomor atom dan letaknya dalam tabel periodik, karbon adalah unsur yang khas, terutama dalam pembentukan senyawanya. Beberapa kekhasan atom karbon antara lain sebagai berikut. Yang pertama, atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Berdasarkan konfigurasi, keenam elektron yang dimiliki atom karbon dapat diketahui bahwa elektron valensi yang dimilikinya adalah 4. Yang kedua, atom karbon adalah atom unsur karbon relatif kecil. Ditinjau dari konfigurasi elektronnya, dapat diketahui bahwa atom karbon terletak pada periode 2. Ini berarti atom karbon hanya mempunyai 2 kulit atom, sehingga jari-jari atomnya relatif kecil. Oleh karena jari-jari atomnya relatif kecil, ikatan kovalen yang terbentuk juga relatif kuat. Ketiga, atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen. Untuk mencapai kestabilan, atom ini membutuhkan 4 elektron lagi dengan cara membentuk ikatan kovalen. Tidak ada unsur dari golongan lain yang dapat membentuk ikatan kovalen sebanyak 4 buah dengan aturan oktet selain atom karbon. Dan yang keempat, kekhasan atom karbon yaitu atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Keadaan atom karbon yang memiliki 4 elektron valensi menyebabkan atom tersebut dapat membentuk rantai karbon yang sangat panjang dengan ikatan kovalen, baik ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, maupun rangkap 3. Selain itu, atom karbon juga dapat membentuk rantai lingkar atau siklik. Nah, ini adalah bentuk atom karbon dengan 4 elektron valensinya. Karena dia punya 4 elektron valensi, maka dia bisa membuat 4 ikatan kovalen dengan atom yang lain. Nah, atom yang lainnya di sini kebetulan adalah hidrogen. Jadi C ini bisa membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom hidrogen. Berdasarkan jenis ikatannya, senyawa hidrokarbon dibedakan menjadi 2, yaitu hidrokarbon ikatan jenuh atau ikatan tunggal. Ikatan jenuh terjadi bila masing-masing atom karbon menyumbangkan sebuah elektron, sehingga terjadi sepasang elektron milik bersama. Contohnya seperti senyawa berikut. C ini membentuk ikatan tunggal dengan C yang satu ini dan dengan hidrogen. Ini adalah ikatan kovalen tunggal atau bisa ditulis juga seperti ini. CH3 berikatan kovalen dengan CH3.
Dan yang kedua adalah hidrokarbon ikatan tak jenuh atau ikatan rangkap. Ikatan rangkap ini ada rangkap 2 dan rangkap 3. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh ikatan rangkap 2 dan ini adalah contoh ikatan rangkap 3. Pada ikatan tidak jenuh atau ikatan rangkap ini, 2 buah atom karbon masing-masing menyumbangkan lebih dari 1. Berarti bisa 2 ataupun 3. Berikutnya, berdasarkan bentuk rantai karbon, senyawa hidrokarbon dibedakan menjadi rantai karbon alifatik. Rantai karbon alifatik ini adalah rantai karbon terbuka, dapat berupa rantai lurus maupun bercabang. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah rantai karbon alifatik lurus, dan ini adalah rantai karbon alifatik bercabang. Nah, ini cabangnya. Ini lurus, kemudian ada cabangnya. Kemudian yang kedua, rantai karbon siklik. Rantai karbon siklik adalah rantai karbon tertutup. Rantai karbon siklik ini dapat memiliki ikatan rangkap di dalamnya. Nah, berdasarkan komponen penyusunnya, rantai karbon siklik dibedakan menjadi 2, yaitu karbosiklik. Nah, karbosiklik ini artinya rantai karbonnya hanya terdiri dari karbon saja, tidak ada unsur yang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan siklik tertutup ya. Kalau ini ada ujungnya, ujung depan, ujung belakang. Kalau ini tidak ada ujungnya, jadi saling menyambung. Begitu juga dengan bentuk yang ini. Ini siklik. Dan ini adalah ikatan rantai karbon karbosiklik karena hanya terdiri dari atom karbon saja. Dan yang kedua adalah rantai karbon heterosiklik. Nah, ini disebut heterosiklik karena ada unsur N, unsur selain karbon di dalam ikatannya, atau unsur O, unsur selain karbon di dalam ikatannya. Kalau ini khusus untuk karbon, ya, ini khusus karbon, jadi disebutnya karbosiklik. Yang ini heterosiklik. Dan yang terakhir, rantai karbon aromatik, yaitu rantai siklik dari 6 atom karbon yang di dalamnya terdapat ikatan rangkap terkonjugasi atau selang-seling. Nah, seperti ini. Ini rangkap 2, ini tunggal. Ini rangkap 2, ini tunggal. Rangkap 2, tunggal. Ini disebutnya rantai karbon aromatik, atau bisa ditulis seperti ini, digambar seperti ini, atau juga bisa digambar seperti ini. Berikutnya, berdasarkan kedudukannya, posisi atom karbon dalam rantai karbon dapat dibedakan menjadi yang pertama, atom C primer. Atom C primer itu yaitu atom C yang terikat pada satu atom C yang lain. Yang kedua, atom C sekunder, yaitu atom C yang terikat pada 2 atom C yang lain. Yang ketiga, atom C tersier, yaitu atom C yang terikat pada 3 atom C yang lain. Dan yang keempat, yaitu atom C kuartener, yaitu atom C yang terikat pada 4 atom C yang lain. Nah, dari keempat atom C itu kita bisa lihat contohnya di sini. Nah, CH3 yang di ujung sini ini disebutnya atom C primer karena C ini hanya mengikat satu atom C, yaitu CH2 yang ini. Jadi disebut atom C primer. Dan CH2 ini disebut atom C sekunder karena dia mengikat 2 atom C, 1, 2. CH ini disebut atom C tersier karena dia mengikat 3 atom C yang lain, yaitu 1, 2, 3. Makanya disebut atom C tersier. Dan C yang ini disebut atom C kuartener karena mengikat 4 atom C yang lain, 1, 2, 3, 4. Jadi dia mengikat 4 atom C
Kemudian penjelasan tentang awalan dari bab hidrokarbon, yaitu tentang kekhasan atom karbon. Semoga kalian paham. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.